Jemaat Tuhan sekalian, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Engkau telah mati di kayu salib bagi keampunan dosa kami. Dan saat ini kami merayakan dan mengingat kematian-Mu. Biarlah kami memperoleh kehidupan baru dalam kami mengingat rayakan kematian-Mu. Di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan yang mati dan bangkit bagi kami memohon Tuhan menerangi pikiran kami untuk dapat mengerti firman-Mu pada saat ini. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terpilih dari Injil Yohanes 19, ayatnya yang ke-16b sampai dengan 27. Dalam tema Jalan Salib, Jalan Baru dalam Menemukan Allah. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, pada akhirnya Pilatus harus memberi keputusan. Dia memberi pilihan kepada massa saat itu yang hadir. Siapakah yang hendak dia bebaskan? Yesus yang disebut Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ya, massa jelas memilih Yesus Barabas yang dibebaskan. Yesus Kristus disalibkan. Yesus disalib di Bukit Golgota. Seperti namanya, bukit tempat tengkorak, dan dalam bahasa Ibrani Golgota, karena memang di situ menjadi tempat penghukuman bagi penjahat-penjahat kelas kakap dilakukan. Bukit tengkorak ini, menurut referensi yang saya baca, berada di luar kota, di dekat tembok, tetapi masih di dekat kota Yerusalem. Sehingga banyak orang yang bisa melihat ketika Yesus disalibkan ataupun penjahat-penjahat lain ketika disalibkan. Wajar kalau kemudian Pilatus memasang tulisan dengan 3 bahasa. Dalam 3 bahasa dia tuliskan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. 3 bahasa ini dituliskan ya di dalam ayatnya yang ke-20 ditulis di sana. 3 bahasa dituliskan dalam bahasa Ibrani, Latin dan Yunani. Bukan saja sekedar supaya orang bisa membaca, siapapun bisa membaca. Karena saat itu adalah hari raya Paskah. Orang dari berbagai tempat, dari berbagai daerah yang beragama Yahudi datang merayakan Paskah di Bait Allah di Yerusalem. Penulisan 3 nama ini juga menjadi simbol bahwa pengakuan Yesus sebagai Mesias itu terbuka untuk semua bangsa. Bahasa Latin menjadi mewakili bahwa golongan birokrasi, golongan pemerintahan mengakui Yesus sebagai Mesias. Bahasa Ibrani, bahasa yang digunakan oleh orang-orang Israel, menjadi pengakuan bahwa kehadiran Yesus juga diakui oleh kaum agamawan. Bahasa Yunani menjadi representasi bahwa golongan terpelajar saat itu, golongan budayawan, orang-orang yang berbahasa Yunani, menerima juga Yesus sebagai Mesias. Pilatus menuliskan ini, dikatakan ayat 22, apa yang kutuliskan tetap terkutulis. Terkesan dia keras kepala. Ya, keras kepalanya ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya dia menutupi ketidakberdayaannya. Karena toh sebenarnya dia tidak menemukan kesalahan dari Yesus. Tetapi desakan massa membuat
dia harus mengakui dan mengambil keputusan menyalibkan Yesus. Ini kan sering kita lakukan. Kita terhadap hal-hal teknis kita tegas. Tetapi hal-hal yang prinsip, tunggu dulu, lihat siapa suara yang banyak, baru kita dengar. Tetapi Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, jalan salib yang merupakan jalan yang hina, jalan kematian yang kejam, yang memilukan, tetap Yesus ambil, tetap Yesus jalani. Bahkan di atas kayu salib pun dia menunjukkan kasih-Nya yang besar. Dia menunjukkan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu, atau mungkin juga tidak mau tahu akan apa yang telah mereka ambil. Tetapi justru melalui jalan salib inilah jalan kehidupan tersedia bagi saya dan Bapak Ibu, bagi semua yang percaya. Jalan salib, jalan yang hina, menjadi jalan pengharapan untuk menemukan Allah. Injil Matius mencatatnya bahwa para prajurit yang menjaga memberi pengakuan, sesungguhnya ia ini anak Allah. Itu kita bisa baca pada Matius 27 ayat yang ke-54. Pengakuan yang sama juga diberikan oleh penjahat yang turut disalibkan di sebelah Yesus. Meskipun yang sebelah menghujat, tapi yang sebelah memberi pengakuan. Yesus, ingat akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Penulis Lukas mencatatkan dalam Lukas 23 ayat 42. Jalan salib menjadi jalan pengharapan bagi yang membuka hatinya untuk melihat kuasa dan kasih Allah. Jalan salib menjadi jalan pengharapan bagi yang membuka hati untuk melihat kuasa dan kasih Allah. Minimal digambarkan oleh dua tokoh tadi, si penyamun dan penjaga. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, perayaan Jumat Agung saat ini juga kita alami dengan bayang-bayang kematian. Paskah kali ini kita tidak bisa merayakan seperti Paskah tahun sebelumnya. Kita dengan leluasa bisa latihan paduan suara. Kita bisa dengan leluasa mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi kali ini kita Paskah dalam diam. Kita Paskah dalam sunyi. Suasana Jumat Agung terus menerus. Ya, suasananya suasana Jumat Agung. Karena setiap saat kita dibayangi oleh bayang kematian. Di luar sana kita mendengar tiap hari, membaca tiap saat, orang dengan titel yang tinggi, dokter, ahli ini, ahli itu, terpapar sakit dan tidak berdaya oleh virus corona. Pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang kita lihat begitu, menyakitkan. Kita tidak bisa mengantar kepergian orang-orang yang kita kasihi. Ya, bayang maut menjadi bagian kita akhir-akhir ini. Belum lagi kesulitan-kesulitan ekonomi yang diakibatkan karena isolasi wilayah. Ya, banyak orang mengeluh saat ini, banyak orang dirumahkan. Hilang pengharapan keluarga-keluarga kecil yang mencari hidup setiap saat, setiap waktu. Kita yang berpendapatan tiap bulan saja merasakan
apalagi mereka yang mencari hidup tiap hari, tiap waktu. Salib menjadi bayangan kita, penderitaan menjadi bagian kita. Banyak orang ada dalam keputusasaan. Tetapi bagi kita yang percaya, salib itu harus menjadi pengharapan. Kesulitan harus menjadi titik balik untuk kita terus melihat pada kasih Allah yang besar. Pandemi Corona tidak membuat kita larut dalam ketidakberdayaan. COVID-19 yang menghantui kita sakit yang luar biasa katanya. Tidak menghantui kita untuk tinggal diam dan menutup diri. Tetapi pandemi COVID-19 seharusnya menjadikan kita ada dalam kepasrahan, kesetiaan, dan kepatuhan kepada Allah. Jalan salib, jalan baru dalam menemukan Allah, harus menjadi bagian yang kita hayati dalam panggilan kita hari demi hari. Jemaat Tuhan, hari ini kita sebagai anggota SIDI, orang-orang yang dewasa di dalam iman, kita akan merayakan perjamuan kudus. Meskipun dalam suasana yang tidak seperti biasa. Saya di gereja beberapa hari lalu didekam, dan saat ini Bapak Ibu melihat persekutuan kita terpisah oleh jarak dan waktu. Tetapi pengharapan kita satu pada Yesus yang mati, tetapi Dia yang bangkit juga. Kalau hari-hari ini kita terus dibayangi dengan berita kematian, kita melihat kesulitan demi kesulitan ada di sekeliling kita, tetapi kita dipanggil untuk memberitakan kehidupan. Kita telah bersekutu dengan Dia yang mati dan bangkit. Tuhan menghendaki untuk kita memberitakan kebangkitannya, memberitakan pengharapan baru bagi orang-orang yang percaya, memberitakan pengharapan ada kehidupan pada Allah yang menyediakan. Pengakuan kita pada kuasa Allah di saat kita tidak berdaya menjadi kekuatan bagi kita untuk menghidupkan pengharapan yang baru. Kita anggota SIDI yang telah mengenal kasih Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan, dipanggil untuk terus-menerus memberitakan kita kehidupan itu. Apa yang dapat kita lakukan? Ya, kita berbagi pengharapan pada mereka yang saat ini lemah dalam pengharapan. Kita berbagi kehidupan kepada mereka yang saat ini dihantui bayang-bayang ketakutan pada maut dan pada penderitaan. Paulus kepada jemaat di Filipi yang ketiga, pasal 3 ayat 10 sampai dengan ke-11 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus terus membangun kepekaan pengenalan akan Allah dalam penderitaannya. Kita pun dalam penderitaan kita, dalam keterbatasan kita, terus belajar peka, mendengar suara Allah, mendengar kehendak Allah, sehingga kita mampu menghadirkan pengharapan bagi orang-orang, bagi lingkungan di mana kita berada. Kita berbagi hidup dengan mereka, kita belajar setia dengan mereka, kita merendahkan diri dalam salib penderitaan kita masing-masing,
bersama mereka yang menderita, sama seperti Yesus disalibkan menebus dosa bagi kita sekalian untuk memberi kehidupan baru bagi kita. Mari kita memberi pengharapan di tengah-tengah ketidakberdayaan kita. Tuhan memberkati kita yang terus bersedia bersekutu dengan Dia dan menghadirkan kehidupan bagi lingkungannya. Amin.